Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kepada yang terhormat mahasiswa IPMAFA, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang kita berikan kepangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang saya hormati, mahasiswa semuanya, bahwa pada pertemuan pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan belajar di rumah atau BDR. Ya, teman-teman, bahwa BDR ini adalah sangat penting bagi anak usia dini, karena di masa pandemi ini berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan juga peraturan dari SKB Menteri 4 SKB Menteri, bahwa semua murid atau semua anak didik harus belajar di rumah. Maka dari itu, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah ini, maka kita sebagai guru harus benar-benar menguasai terkait dengan kegiatan pembelajaran yang ada. Ya teman-teman, ini selanjutnya adalah terkait dengan prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini ada 10 prinsip pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah belajar melalui bermain. Belajar melalui bermain ini adalah sangat penting sekali bagi anak usia dini, karena belajarnya anak yaitu adalah bermain. Ya, dengan bermain anak perkembangannya dapat tereksplorasi, dapat bereksperimen dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Dan yang kedua adalah berorientasi pada perkembangan anak. Ketika kita memberikan kegiatan pembelajaran kepada anak usia dini, itu harus disesuaikan dengan usia 0 sampai dengan 1 tahun, usia 2 sampai dengan 4 tahun, usia 3 sampai dengan 4 sampai dengan 5 sampai dengan 6. Jadi harus sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dan yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Ya teman-teman, kita harus tahu bahwa ada 4 prinsip anak. 4 prinsip hak anak harus kita tingkatkan: perkembangan, kelangsungan hidup, hargai pendapatnya, non diskriminasi. Ya teman-teman, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan bagi kita orang tua dan juga guru. Yang pertama adalah kebutuhan pemenuhan gizi. Itu adalah yang pertama. Karena apa? Karena gizi seimbang ini yang dapat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keempat, kegiatan harus berpusat pada anak, bukan berpusat pada orang tua. Yang kelima, pembelajaran aktif. Walaupun di masa pandemi ini anak harus jaga jarak, maka anak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran aktif di rumah dengan apa? Yaitu dengan bahan dan alat yang ada di rumah. Yang keenam adalah berorientasi pada perkembangan nilai-nilai pendidikan karakter. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa pada masa pandemi ini tidak ada ketuntasan dalam kurikulum. Nah, di dalam kegiatan pembelajarannya harus kegiatan yang berpusat pada pengembangan kecakapan hidup dan pengembangan nilai-nilai karakter. Inilah nilai-nilai karakter dan kecakapan hidup nanti yang akan menjadi bekal ketika nanti ada di pembelajaran selanjutnya.
Dan yang kedelapan adalah didukung oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif ini adalah keluarga yang menyayangi anak, aman, tentram, nyaman, dan penuh kasih sayang. Yang kesembilan, kegiatan yang berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Berikanlah anak-anak sebuah kepercayaan dan juga kesempatan untuk menyampaikan hak dan pendapatnya. Yang ke-10, pemanfaatkan media belajar sebagai sumber belajar. Memanfaatkan media belajar sebagai sumber belajar adalah sangat penting. Contohnya adalah memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah. Selanjutnya adalah hal-hal yang penting dalam BDR. Hal-hal yang penting dalam BDR ini adalah bermain. Yang pertama adalah bermain. Bermain itu adalah kegiatan yang berpusat kepada anak atau bukan berpusat kepada orang tua. Dan selanjutnya adalah menggunakan bahan yang ada di rumah, yaitu menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, bahan bermain. Anak menggunakan bahan yang ada di rumah, yaitu bukan benda yang harus dibeli oleh orang tua, namun benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya adalah benda-benda yang ada di dapur, benda-benda yang ada di ruang kamar, benda-benda yang ada di ruang tamu, dan benda-benda yang ada di depan atau benda-benda yang ada di sekitar rumah, baik itu barang bekas, logam, kayu, plastik, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah komunikasi atau interaksi. Komunikasi atau interaksi adalah komunikasi dengan pertanyaan terbuka, merupakan salah satu wujud dukungan bermain yang penting buat anak. Karena komunikasi ini dapat mengembangkan bahasa dan juga kosakata bagi anak. Dan yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi, orang tua mendokumentasikan kegiatan anak dan mengirimkan hasil dokumentasi itu ke guru untuk memperoleh umpan balik. Ya teman-teman, ada 4 hal penting di dalam BDR. Yang pertama adalah bermain, yang kedua adalah menggunakan bahan yang ada di rumah, yang ketiga komunikasi atau interaksi, yang keempat adalah dokumentasi. Nah teman-teman, selanjutnya adalah bermain. Apa sih yang dimaksud dengan bermain? Nah, yang dimaksud dengan bermain adalah dunia anak. Nah, kita tahu bahwa bermain adalah dunia anak. Bermain adalah dunia anak. Nah, saat bermain, anak belajar melakukan eksplorasi, melakukan eksperimen, membuat karya, kreativitas bersamaan dengan terjadinya proses stimulasi sensorial. Nah, maka bermain pada anak adalah kegiatan yang sangat serius. Sama seriusnya dengan proses belajar yang dilakukan oleh orang dewasa. Saat bermain, anak akan menemukan beberapa konsep, yaitu konsep-konsep baru, ya. Konsep-konsep baru. Dan dukungan yang diperlukan anak saat bermain adalah waktu. Nah, waktu itu sangat penting. Benda atau material, tempat, dan interaksi atau komunikasi dengan guru dan orang tua. Ya, maka berdasarkan 10 prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini, tadi yang pertama adalah bermain. Karena bermain itu adalah sangat penting. Bermain itu dapat mengembangkan eksplorasi, eksperimen, kreativitas sang anak, sehingga ketika bermain, anak-anak itu mampu menemukan sebuah konsep-konsep baru. Nah, ini selanjutnya adalah bandingkan. Coba dibandingkan teman-teman. Ya, coba dibandingkan teman-teman. Ya, ada kegiatan yang sesuai dengan keinginan anak dengan memanfaatkan bahan dan yang ada di lingkungan sekitar, seperti bermain air, tanah, dengan anak yang hanya bermain elkar.
Kira-kira senang mana ya antara 3 gambar ini dengan gambar yang 2 dan gambar yang 1 ya. Yang pastinya anak-anak akan suka ketika dia bermain air karena ini dapat mengeksplorasi perkembangannya. Nah, ini selanjutnya juga dibandingkan lagi ya. Ini ada satu kegiatan yang anak-anak merasa senang karena apa? Anak-anak bermain lospat dengan apa? Yaitu dengan sesuai dengan keinginannya dan bahan-bahan yang ada di rumah. Ya, teman-teman, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, bahan atau benda yang dimainkan anak adalah benda apapun yang tersedia di rumah. Benda yang bersifat terbuka, karena anak dapat mewujudkan imajinasi apapun dengan benda itu. Benda itu dikenal dengan sebutan lospat, yaitu benda yang dapat terpisah dan dapat dijatuhkan kembali, dibawa, dipindahkan, digabungkan, dijajar. Nah, itu adalah namanya adalah lospat. Nah, itu adalah namanya adalah lospat. Nah, itu namanya apa ya teman-teman? Itu adalah namanya adalah lospat. Nah, teman-teman, lospat itu adalah sangat penting. Karena apa? Karena lospat itu menjadi salah satu dari nutrisi sensorial anak. Maka temukan benda di rumah yang bervariasi, baik itu bervariasi bentuknya, bervariasi teksturnya, aromanya, dan ukuran. Benda-benda ini bisa dari bahan alam, plastik, logam, kayu, keramik, serta benang dan juga kain. Dan saya yakin bahwa benda-benda lospat ini adalah semua ada di rumah. Ya, semua orang tua pasti punya bahan-bahan ini. Ya, contohnya benda-benda dan juga bahan yang ada di rumah adalah contohnya adalah ini. Ini adalah contoh bahan-bahan yang ada di rumah. Kira-kira apa ya bahan-bahan yang ada di rumah ini? Bisa jadi bisa jadi apa ya? Bisa jadi apa ya kira-kira? Ini ada bahan kayu. Ini ada bahan logam. Ini ada bahan plastik dan juga ada bahan alam ya, yaitu seperti daun-daunan, kardus-kardus berkas, kaca, keramik, dan juga kain. Dan bahan-bahan ini bisa digunakan alat bahan bermain di rumah. Selanjutnya adalah komunikasi atau interaksi. Komunikasi atau interaksi adalah bertujuan supaya anak bisa mengembangkan, melanjutkan atau mengobarkan ide anak, bukan untuk menguji pemahaman anak. Ya, ini harus dipahami. Jadi interaksi atau komunikasi itu bukan untuk menguji anak, ya, namun untuk melanjutkan atau untuk mengobarkan ide anak. Nah, dengan melalui invitasi, dengan melalui provokasi agar ide-ide anak ini muncul. Nah, jadi dalam komunikasi ini yang perlu kita garis bawahi tidak benar atau salahnya anak itu tidak. Namun bagaimana caranya anak ini dia dapat menjawab pertanyaan itu dan bagaimana, termasuk apabila anak tidak menjawab pertanyaan kita karena asik bermain. Itu kita juga harus tahu ya dalam komunikasi kenapa ketika sang anak itu ditanya namun dia tidak menjawab karena apa? Karena sang anak lagi asik dalam bermain. Dan selanjutnya
adalah pertanyaan terbaik adalah sebuah pertanyaan terbuka yang membuat anak berpikir, menganalisa, dan menemukan pemecahan masalah. Pertanyaan ini berawal dari kata apa? Pertanyaan muncul dari perilaku atau respon anak. Spontan, sesuai dengan kejadian anak saat bermain. Ikuti alur pikir anak, bukan alur pikir orang tua. Ikuti maunya anak, bukan maunya orang tua. Maka pertanyaan tidak mengarah ke tujuan yang diharapkan orang tua, tapi mengalir sejalan dengan minat anak saat itu. Ya teman-teman, jadi maksud dari komunikasi dan interaksi ini bukan untuk menghakimi anak, namun bagaimana kita dapat mengembangkan ide-ide anak, bagaimana kita dapat menganalisa jalan pikirannya anak agar anak ini mampu berpikir kritis, bagaimana anak ini nanti mampu merespon perilaku dengan secara spontan saat kegiatan bermain, yaitu bagaimana sang anak ini dapat menemukan problem solving atau pemecahan permasalahan yang ada yang dia hadapi. Ini adalah sangat penting karena ini termasuk kecakapan hidup dan pengembangan pendidikan karakter, karena semua orang di dunia ini termasuk anak juga pasti nantinya ke depan dia akan dapat permasalahan. Maka dari itu mulai dari sejak usia dini anak juga harus dikenalkan bagaimana caranya sang anak menyelesaikan sebuah permasalahan yang dia hadapi. Selanjutnya adalah contoh pertanyaan terbuka. Contoh pertanyaan terbuka ini, apa yang terjadi jika? Nah, apa yang terjadi jika? Nah, apalagi yang ingin kamu tambahkan? Ini contohnya. Apa yang sudah kamu coba? Apa yang bisa kamu lakukan supaya karyamu bisa lebih besar atau kecil? Apa yang ingin kamu buat dengan benda-benda ini? Apa yang terjadi? Apa yang kamu amati tentang dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan terbuka yang harus kita berikan ke anak sebagai alat komunikasi atau bahan interaksi. Selanjutnya adalah dokumentasi. Apa sih dokumentasi itu? Nah, dokumentasi adalah proses merekam ya apa yang dilakukan anak saat bermain. Ini adalah orang tua. Orang tua harus dibekali oleh guru bagaimana cara mendokumentasikan hasil karya sang anak. Jadi yang didokumentasikan bukan hasil selfie-nya ya, namun berupa proses ketika anak melakukan sebuah kegiatan. Nih, tidak hanya karya akhir ya, tetapi proses saat anak bermain, mulai dari ketertarikan pada benda, eksplorasi, melakukan sesuatu pada benda-benda itu, bereksperimen, mewujudkan karya imajinatifnya, kreatifnya, termasuk merekam atau mencatat coletan anak saat bermain atau merespon pertanyaan terbuka ya. Ini sangat penting sekali bagi anak. Nah, selanjutnya adalah mendokumentasi dilakukan secara alami. Nah, saat anak asik bermain dapat berupa pengambilan foto berseri, beberapa tahap proses main atau video. Apabila berupa foto, perlu dicatat celoteh anak terkait dengan foto tersebut. Dan selanjutnya adalah dokumentasi dikirimkan ke guru agar guru dapat mengamati kegiatan main anak di rumah dan memberikan umpan balik mengenai apa yang perlu dilakukan orang tua untuk memfasilitasi kelanjutan kegiatan main anak di hari berikutnya. Teman-teman, dokumentasi ini adalah sangat penting karena dokumentasi ini nanti adalah merupakan hasil asesmen dari perkembangan sang anak. Jadi nanti kita tahu perkembangan sang anak itu seperti apa ya dari hasil dokumentasi dari orang tua yang dikirimkan ke guru. Ini selanjutnya adalah contoh dokumentasi. Ini contoh dokumentasi ketika kegiatan. Jadi yang didokumentasikan tidak hanya hasil selfie-nya, namun yang didokumentasikan adalah hasil kegiatan-kegiatan anak. Ini contohnya kegiatan ketika anak membuat minuman kesehatan. Ini mulai dari awal didokumentasikan hasil celotehan anak, hasil kegiatan anak
ini dan juga ditulis, dan ini juga diberikan ke guru sebagai bahan asesmen. Tuh, dan selanjutnya ini juga contoh. Ini juga contoh dan ini juga hasil akhirnya. Ini contoh mulai dari anak membuat sebuah kegiatan, kemudian menggambar, dan ini adalah hasil menggambarnya. Ya, ini adalah hasil menggambarnya. Ini contohnya. Ini contohnya. Dan selanjutnya adalah peran guru. Kira-kira apa sih peran guru itu? Nah, pada masa pandemi ini peran guru itu sebagai apa? Peran guru adalah yang pertama adalah membantu orang tua untuk memunculkan ide atau imajinasi anak dalam kegiatan, ya, dengan cara memberikan referensi buku cerita atau link YouTube, mendongeng, dan lain sebagainya. Perlu dipahami para mahasiswa, ketika orang tua membacakan buku cerita kepada anak, itu diibaratkan orang tua telah memberikan pembelajaran, atau sama juga dengan ketika anak sekolah selama 10 hari. Ya, itu adalah betapa hebatnya kekuatan orang tua ketika orang tua itu membacakan buku kepada anaknya, ya, buku cerita. Dan ini juga dapat mengembangkan literasi, mengembangkan kosakata anak, mengembangkan bagaimana cara anak berkomunikasi, dan ini nanti dapat mengembangkan bagaimana anak suka menulis dan juga membaca melalui bercerita atau literasi. Selanjutnya yang kedua adalah memberikan alternatif bermacam inspirasi kegiatan main anak agar orang tua dapat memilih menyesuaikan dengan minat atau imaji anak, baik yang berkaitan dengan poin satu maupun tidak. Ya, dan yang ketiga adalah berkomunikasi dengan orang tua terkait kegiatan main, mengelola dokumentasi yang dikirimkan oleh orang tua, memberikan umpan balik berdasarkan pengamatan, mengkomunikasikan orang tua. Kumpulan-kumpulan dokumentasinya nantinya akan dianalisis oleh guru sebagai asesmen pada perkembangan anak. Nih, selanjutnya adalah terkait dengan perencanaan. Nah, ini tugas guru terkait dengan perencanaan. Tugas guru terkait dengan perencanaan adalah guru harus membuat RPPM, ya, dengan bantuan inspirasi cerita atau dongeng. Nah, jadi orang tua harus dibekali oleh guru dengan lembar inspirasi kegiatan main sebagai alternatif. Dan perlu saya sampaikan, untuk RPPM itu ada dua, yaitu RPPM untuk guru dan RPPM untuk orang tua. RPPM untuk guru itu KD dan KI-nya ditulis. Namun kalau RPPM untuk orang tua, KI dan KD-nya tidak perlu ditulis, karena nanti orang tua akan bingung apa itu KI dan KD. Maka RPPM-nya cukup ide kegiatan main saja yang diberikan ke orang tua. Dan teman-teman, perencanaan itu bisa berubah dalam pelaksanaannya. Maka perencanaan ini dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan minat dan bakat anak, sesuai dengan keinginan anak. Selanjutnya, peran guru kesehariannya adalah sebagai konsultan. Mengapa sebagai konsultan? Karena peran fasilitator sudah diambil oleh orang tua, maka guru sebagai konsultan. Nah, tugas guru apa? Menyapa anak dan orang tua secara daring, bisa melalui Zoom seperti ini, Google Meet, video call, dan lain sebagainya. Ya, untuk apa? Untuk memperkuat personal akan semakin berkuatnya hubungan. Nah, menanyakan kegiatan main anak, dokumentasi orang tua, bercerita tentang apa yang dimainkan anak, untuk melihat apa yang bisa dieksplorasi anak lebih lanjut. Memberikan masukan berupa ide kegiatan main besok itu apa,
ya dengan dimainkan anak pada hari tersebut, dan RPP-nya otomatis RPP individual. Karena apa? Karena kegiatan anak disesuaikan dengan keinginan anak. Dan yang terakhir, peran guru memberikan dokumentasi anak kepada orang tua sebagai umpan balik hasil dari penilaian anak. Tuh, selanjutnya yang terakhir adalah penilaian. Nah, teman-teman, perlu saya sampaikan terkait dengan penilaian ini adalah guru minta video atau foto atau cerita orang tua dan celoteh anak. Setelah itu, hasil dari rekaman video celotehan anak ya diolah oleh guru untuk menjadi dokumentasi kegiatan anak. Selanjutnya, guru mengamati beberapa dokumen per anak. Setelah dicermati, maka dianalisis kira-kira aspek perkembangan yang muncul dari yang dilakukan anak itu seperti apa. Dan selanjutnya adalah melakukan penilaian dari cermatan di atas ya, hasil pencermatannya, analisisnya, dilakukan penilaian sebagai hasil penilaian perkembangan sang anak. Teman-teman, saya kira cukup ya materi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Teman-teman, perlu saya sampaikan, apabila ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, teman-teman bisa menyampaikan dan juga menulis di Google Classroom ya. Silahkan nanti pertanyaannya ditulis di Google Classroom yang nantinya insya Allah akan saya jawab ya, insya Allah akan saya jawab. Jadi saya mohon apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan menulis di Google Classroom ya teman-teman. Demikian perkuliahan pada pagi hari ini terkait dengan materi belajar di rumah bagi anak usia dini, yang di dalam materi ini ada 10 prinsip pembelajaran anak usia dini, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belajar di rumah ya, ada bermain, ada alat dan bahan yang digunakan, bagaimana cara berkomunikasi, dokumentasi, serta peran guru, dan juga administrasinya seperti apa sampai ke penilaian. Ya teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman, ini Dek Rara, ini adalah anak saya. Mungkin dia pengen kenal sama teman-teman semua. Ya silahkan Dek Rara, sini Dek Rara. Ya Dek Rara sini, Dek Rara silahkan menyapa mahasiswanya Mama. Halo gitu ya. Ya, terima kasih. Halo, bilang apa Dek Rara? Ya, terima kasih. Ini anak saya yang kedua, namanya Dek Rara. Ya, saya kira cukup dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih teman-teman semuanya.